Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 di mata kuliah Audit 1, kita akan membahas mengenai Sistem Pengendalian Internal atau SPI. Silahkan disimak slide berikut. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk mengendalikan kegiatan internal organisasi atau entitas agar tujuan entitas dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Istilah lain dari kegiatan internal organisasi adalah proses bisnis. Jadi, sistem pengendalian internal adalah sistem yang untuk mengendalikan proses bisnis. Adapun tujuan dari SPI secara ringkas, yang pertama menjamin keadaan laporan, yang kedua menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, yang ketiga menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, dan yang keempat menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta komitmen terhadap pihak luar organisasi. SPI terdiri dari sejumlah unsur pengendalian, antara lain yang pertama pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumen pembukuan, dokumen laporan, pengecekan independen, teknologi informasi, SDM yang kompeten, dan pemantauan periodik. Bagaimana tanggung jawab dari SPI? Yaitu manajemen bertanggung jawab penuh terhadap perancangan dan implementasi SPI, terutama untuk tujuan menjamin kemampuan manajemen untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan framework laporan keuangan, seperti SHK atau IFRS. Ada beberapa konsep perencanaan dalam implementasi SPI. Yang pertama, keyakinan yang memadai, dan yang kedua, keterbatasan dari bawaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu keyakinan yang memadai. Di sini SPI dirancang hanya untuk mendapatkan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak terhadap kewajaran dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengenai keterbatasan bawaan. Di sini SPI tidak akan pernah bisa 100% efektif, sedetil apapun rancangan dan implementasinya. SPI juga punya keterbatasan apa aja? Yang pertama, kesalahan dalam pengoperasian SPI. Yang kedua, kerusakan sistem atau teknologi pendukung dari SPI. Yang ketiga, kolusi untuk mengelabui SPI yang dilakukan justru oleh unsur manajemen dalam organisasi. Yang keempat, pelanggaran SPI dengan sengaja oleh manajemen atau dikatakan dengan manajemen override. Auditor internal itu bertanggung jawab terhadap SPI dalam audit laporan keuangan. Kemudian di sini auditor internal juga harus memahami dan menguji SPI yang ditujukan untuk mengukur yang pertama efektivitas pengendalian atas transaksi, dan yang kedua efektivitas pengendalian atas keandalan laporan keuangan. Kerangka dari SPI itu menurut COSO, di mana COSO di sini adalah asosiasi profesi di Amerika yang anggotanya terdiri dari AAA atau The American Accounting Association, kemudian ICPA, 2A atau The Institute of Internal Auditor, IMA, dan FEI. Kemudian COSO ini dibentuk untuk mengembangkan konsep pengendalian internal, terutama untuk perusahaan publik yang jika terjadi salah kelola bisa berdampak luas terhadap masyarakat. Dalam framework SPI yang dikembangkan oleh COSO, di sini terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua asesmen risiko, ketiga aktivitas pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah monitoring. Implementasi komponen SPI itu COSO harus didukung dengan bukti-bukti dokumenter sehingga memungkinkan untuk dilakukan audit atas kecukupan dan efektivitasnya. Yang pertama sekali kita lihat lingkungan pengendalian, yaitu yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan tindakan yang merefleksikan sikap mental manajemen puncak serta seluruh komponen organisasi. Dalam lingkungan pengendalian, ini harus didukung dengan bukti-bukti dokumenter, seperti yang pertama integritas dan nilai-nilai etika, bisa dinyatakan dalam pernyataan kebijakan, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Bukti-bukti dokumenter dalam lingkungan pengendalian yang harus ada yang keempat yaitu integritas dan nilai-nilai etika, kemudian filosofi manajemen dan gaya operasional, kemudian struktur organisasi, ketujuh, kebijakan dan praktik di bidang SDM. Komponen yang kedua yaitu asesmen risiko, yaitu kesadaran dan kepedulian manajemen terhadap risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi dalam setiap proses bisnis yang dijalaninya. Di sini diwujudkan oleh manajemen dalam bentuk SPI. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, yaitu tindakan konkret untuk mengendalikan risiko kesalahan, kecurangan, dan inefisiensi. Adapun bentuk dari aktivitas pengendalian ini seperti yang pertama pemisahan fungsi, otorisasi, transaksi dan aktivitas bisnis, dokumen transaksi dan pembukuan, pengendalian akses fisik atau aset dan pembukuan, yang kelima pengecekan independen atas kinerja operasional. Baik, kita akan membahas bentuk yang pertama dari
aktivitas pengendalian yaitu pemisahan fungsi. Dalam pemisahan fungsi terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, pemisahan fungsi penyimpanan aset dari fungsi pembukuan. Yang kedua, pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi penyimpanan aset. Dan yang ketiga, pemisahan fungsi TI dari fungsi penggunaan TI. Di sini pemisahan fungsi sangat diperlukan untuk meminimumkan potensi kecurangan melalui penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Bentuk yang kedua dari aktivitas pengendalian yaitu otorisasi transaksi. Di sini berfungsi untuk mencegah risiko kecurangan melalui penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. Di sini mencakup ada dua. Yang pertama, otorisasi umum, yaitu otorisasi untuk kegiatan rutin, dan yang kedua, otorisasi khusus, yaitu untuk kegiatan atau transaksi non rutin yang berpengaruh signifikan terhadap organisasi. Bentuk yang ketiga yaitu dokumentasi dari transaksi. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, bernomor urut dan tercetak, kemudian dibuat bersamaan dengan terjadinya transaksi, dirancang multifungsi, mudah dibuat, kecil potensi salah isi, dan potensi penyalahgunaan. Dokumen transaksi ini berfungsi sebagai alat perintah, alat bukti, dan alat pengendalian atau pengawasan. Bentuk lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian yaitu pengecekan independen. Di sini adalah prosedur atau sistem yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan sedini mungkin, misalnya pencocokan user ID dengan password dan seterusnya. Kemudian informasi dan komunikasi, yaitu sistem untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi, baik untuk internal entitas maupun untuk hubungan dengan lingkungan eksternal entitas. Yang terakhir yaitu monitoring, yaitu pemantauan atas kesesuaian SPI dengan lingkungannya yang berubah secara berkelanjutan. SPI dapat memperoleh pemahaman melalui yang pertama kuesioner, yang kedua pemutahiran dan evaluasi pengalaman dari penugasan audit sebelumnya, wawancara dengan staf yang relevan, evaluasi atas dokumen dan pembukuan, observasi aktivitas operasional, dan observasi sistem informasi akuntansi. Pemahaman SPI tersebut harus dapat didokumentasikan dalam bentuk yang pertama narasi atau uraian tertulis, kemudian bagan alir, yang terakhir adalah kuesioner yang sudah terisi. Kemudian komponen yang keempat yaitu asesmen risiko pengendalian. Di sini dibuat setelah auditor memperoleh pemahaman dari SPI. Risiko pengendalian adalah risiko SPI tidak mampu mencegah salah saji dengan segera, baik karena kesalahan maupun karena kecurangan. Kesalahan atau kecurangan perlu dicegah atau dideteksi dengan segera, karena jika terlambat bisa berdampak pada kerugian yang signifikan bagi entitas. Asesmen risiko pengendalian merupakan bagian dari asesmen risiko salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Ada beberapa langkah dalam asesmen risiko pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasikan objek audit dan tujuan audit. Yang kedua, mengidentifikasikan sistem pengendalian yang ada. Langkah yang ketiga yaitu menghubungkan sistem pengendalian yang ada dengan objek audit dan tujuan audit. Yang keempat, dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi celah pengendalian, celah signifikan, dan kelemahan material. Langkah yang kelima yaitu dengan menghubungkan celah pengendalian tersebut dengan objek audit dan tujuan audit. Yang terakhir yaitu mengukur risiko pengendalian untuk setiap objek audit dan tujuan audit. Di sini ada beberapa deskripsi terminologi mengenai celah pengendalian, yaitu ketidakmampuan sistem pengendalian untuk mencegah atau mendeteksi salah saji dengan segera. Celah pengendalian ini terjadi pada saat pengendalian yang diperlukan tidak ada atau tidak dirancang dengan tetap. Celah operasional yaitu terjadi pada saat sistem pengendalian yang dirancang dengan baik gagal dioperasikan. Sedangkan celah signifikan yaitu terjadi pada saat terdapat satu atau lebih celah pengendalian tetapi sifatnya belum pervasif atau akut. Terminologi selanjutnya yaitu mengenai kelemahan material. Ini terjadi pada saat terdapat beberapa celah pengendalian yang signifikan atau akut yang bisa membuat salah saji material dalam laporan keuangan tidak dapat dicegah atau dideteksi dengan segera. Ada 5 cara mendeteksi deficiencies, significant deficiencies, dan material weakness. Yang pertama yaitu dengan identifikasi SPI yang ada, identifikasi sistem pengendalian utama atau penting yang tidak ada, identifikasi eksistensi alternatif pengendalian untuk mengganti pengendalian utama yang tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu buat kesimpulan potensi adanya significant deficiency atau material weakness. Yang kelima, buat kesimpulan tentang potensi salah saji yang dapat terjadi yang disebabkan oleh adanya kontrol defisiensi, signifikansi defisiensi, dan material weakness. Komponen yang keempat dari SPI yaitu komunikasi SPI. Di sini auditor harus melaporkan secara tertulis kepada manajemen temuan tentang celah pengendalian dan kelemahan material. Tujuannya di sini adalah agar kelemahan SPI yang signifikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen. Laporan ini ditujukan kepada komite audit atau langsung ditujukan ke manajemen. Kelemahan-kelemahan SPI yang tidak signifikan itu harus dilaporkan tersendiri melalui surat terpisah yang disebut dengan manajemen letter. Manajemen letter ini tidak diwajibkan oleh standar audit, tetapi perlu dibuat sebagai nilai tambah layanan audit laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas mengenai pengujian pengendalian.
Ditujukan untuk mengukur tingkat aktivitas SPI, di mana pengujian pengendalian ini sangat diperlukan karena implementasi SPI bisa jadi berbeda dengan standar SPI yang telah ditetapkan atau berbeda dengan yang dipahami oleh auditor. Terdapat beberapa prosedur dalam pengujian SPI. Yang pertama, melakukan wawancara dengan staf terkait, melakukan evaluasi dokumen, pembukuan, dan laporan, kemudian observasi prosedur pengendalian, terutama untuk kegiatan yang tidak didokumentasikan, dan yang keempat, pengerjaan ulang dari prosedur SPI. Kemudian bagaimana dengan luas pengujian pengendalian? Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi luas pengujian pengendalian. Yang pertama yaitu asesmen risiko pengendalian pada tahap perencanaan audit. Jika asesmen risiko pengendalian ditetapkan rendah, maka pengujian pengendalian akan lebih ekstensif dengan bukti yang relatif lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Faktor lainnya yang mempengaruhi luas pengujian pengendalian yaitu yang kedua yaitu pengalaman audit tahun sebelumnya. Ketiga, adanya risiko signifikan. Yang keempat, hasil pengujian pengendalian digunakan untuk mengukur risiko pengendalian. Selain pengujian pengendalian, pengujian substantif juga dilakukan. Di sini adalah pengujian atas kewajaran angka-angka dalam laporan keuangan, di mana jumlah bukti dan kedalaman pengujian substantif itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas dari SPI yang telah diuji melalui pengujian pengendalian. Pengujian substantif ini dilakukan dengan cara mencocokkan angka laporan dengan dokumen pendukung dan standar akuntansi yang berlaku. Di slide bisa kalian lihat ini adalah gambar dari pendekatan audit yang dilihat dari komponen of preliminary audit strategic. Ada 4 ya. Dari gambar pendekatan audit tersebut dapat kita lihat terdapat 2 alternatif pendekatan audit. Yang pertama, pendekatan pengujian sistem yang digunakan pada saat SPI diprediksi memadai dan efektif, dan yang kedua, volume transaksi relatif besar. Yang kedua, pendekatan pengujian substantif. Ini digunakan pada saat SPI diprediksi kurang memadai dan tidak efektif, atau volume transaksi rendah sehingga lebih efisien langsung melakukan pengujian substantif. Kemudian pada keterangan gambar yang lain kita bisa analisis, yaitu pada pendekatan pengujian pengendalian yang diperluas adalah pemahaman dan pengujian SPI-nya. Sedangkan pada pendekatan substantif, itu yang diperluas adalah pengujian substantif, yaitu pengujian kewajaran elemen laporan keuangan dengan cara menguji kesesuaian angka laporan dengan bukti pendukung serta standar akuntansi yang berlaku. Ilustrasi sederhana mengenai pelaporan pengujian pengendalian, yaitu di Amerika, untuk mengaudit perusahaan pabrik, auditor itu wajib menerbitkan laporan hasil pengujian pengendalian secara terpisah atau menjadi satu dengan laporan atas audit laporan keuangan. Di sini cakupan laporan pengujian SPI hanya terbatas pada keyakinan memadai bahwa kelemahan material dalam SPI dapat diidentifikasikan. Dalam pelaporan pengujian pengendalian, terdapat opini auditor atas hasil pengujian SPI. Adapun opininya yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, itu dikeluarkan pada kondisi jika material weakness tidak teridentifikasi. Yang kedua, tidak ada pembatasan luas pemeriksaan. Yang kedua, opini tidak wajar dikeluarkan pada saat auditor menemukan satu atau lebih material weakness dalam SPI. Yang ketiga, opini dengan pengecualian atau menolak memberi opini. Di sini dikeluarkan pada saat auditor mengalami keterbatasan luas pemeriksaan dalam melakukan pengujian pengendalian.